Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wendian Andria di jurusan Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran keluarga, masyarakat, dan bisnis dalam ajaran agama Buddha. Dan di video kali ini saya ditemani oleh teman saya bernama Zen. Hai Zen, gimana kabar lu Zen? Baik. Nah sebelumnya kan kita udah belajar tentang tema yang sebelumnya kan. Sekarang itu gue pengen kasih tahu tema yang berjudul dengan peran keluarga, masyarakat dari bisnis dalam ajaran agama Buddha. Oh, oke. Yang pertama ini keluarga. Dalam tempat pertama kita kan masih belajar tentang kisah sayang, disiplin, bertanggung jawab itu kan dari keluarga ya. Ya. Nah kalau dalam ajaran agama Buddha itu hubungan antara orang tua dan anak sangat dijunjung tinggi. Oke. Apalagi kan Buddha itu mengatakan bahwa orang tua adalah seperti brahmana bagi anaknya. Brahmana. Iya. Oke. Artinya itu mereka patut dihormati dan dikasihani karena telah melahirkan dan merawat dan membesarkan anak-anaknya. Oke. Dan anak diajarkan untuk berbakti kepada orang tua. Bukan hanya secara materi, tapi juga kayak bersikap sopan, taat, terus juga membantu, dan juga sebaliknya orang tua juga nggak boleh, maksudnya itu harus memiliki tanggung jawab juga kepada anaknya. Basic manner ya. Iya. Oke. Kayak memberikan tanggung jawab pada pendidikan, terus juga memberikan tanggung jawab kayak panutan gitulah, ngajarin yang baik. Oke. Nah di Sigala Wada Sutta itu Buddha itu menjelaskan bahwa bagaimana relasi antar anggota keluarga harus dibangun atas dasar cinta. Siga apa tadi? Sigalovada. Sigalovada. Iya, Sigalovada. Oke. Kayak kita harus membangun kayak relasi anggota itu harus dibangun dengan dasar cinta, pengertian, dan saling membantu. Contohnya ini kayak anak yang membantu orang tua di rumah dan bersikap sopan adalah bentuk praktik dhamma. Praktik Dhamma. Iya. Oke. Kayak keluarga yang harmonis juga melahirkan pribadi yang lebih stabil secara emosional. Oke. Jadi kayak misalnya kalau lihat orang-orang sana itu kayak emosionalnya itu stabil, berarti kayak keluarga itu harmonis juga gitu. Oke. Make sense. Dan juga tuh yang kedua tuh ada komunitas dan pergaulan. Oke. Dan di komunitas pergaulan ini artinya itu, atau nggak bisa bilang tuh tempat kita berinteraksi di luar keluarga. Di luar keluarga. Iya. Oke. Dalam agama Buddha penting sekali untuk memilih pergaulan yang baik. Dalam istilah dalam ajaran agama Buddha itu disebut dengan kalyana mita. Kalyana mita. Iya. Oke. Artinya? Artinya itu sahabat sejati, yaitu teman yang membawa kita ke jalan kebaikan, bukan sebaliknya. Oke. Nah, Buddha itu sangat menentang agar kita menjauh dari teman-teman yang suka membohongi, menghasut, atau mendorong kita melakukan kejahatan gitu. Nah, sebaliknya kita harus juga mencari dan menjadi teman yang bisa dipercaya gitu dan peduli. Jadi bukan kayak mementingkan diri kita sendiri juga lah. Yang care lah ya. Iya, yang care. Oke. Contoh nyatanya kayak kalau kita punya teman yang menasihati kita dengan jujur, terus mendukung kita dari jauh, ikut bahagia saat kita sukses, kan itu kan salah satu sahabat yang baik kan. Ya. Itu bisa bilang tuh kalau di ajaran agama Buddha itu sahabat sejati lah. Oke. Nah, komunitas yang sehat itu juga membuat kita termotivasi untuk lebih baik, saling tolong menolong, dan hidup harmonis tanpa iri dengki. Oke. Jadi diajarin buat milih circle juga ya. Betul. Oke. Jadi biar kita nggak salah pergaulan lah. Lanjut. Nah, yang ketiga itu masyarakat. Ajaran Buddha tidak hanya untuk individu, tapi juga untuk kehidupan bermasyarakat. Oke. Setiap umat Buddha diajarkan untuk saling membunuh, tidak saling membunuh, tidak mencuri dan membohongi. Dan apalagi kan membuat perbuatan asusila itu kan dilarang tuh ya. Oke. Apalagi mabuk-mabukan juga lah. Mabuk-mabukan. Itu bisa bilang tuh 5 dasar Pancasila gitu. Oh, itu udah 5 dasar. Yang menjadi pedoman hidup kita sehari-hari. Jadi kita harus pegang tuh 5 dasar itu tuh.
Itu Pancasila bukan Pancasila Indonesia deh. Bukan. Gimana? Dia lebih ke arah di Buddhis itu ada 5 Pancasila. Oh, Buddhis. Ah. Oh, dia punya Pancasila juga. Betul. Oke. Nah, ketika kita semua mempraktikkan itu, Mhm. otomatis masyarakat tuh lebih damai, tidak melakukan kekerasan dan penipuan atau bertengkar gitulah. Oke. Dan Buddha juga mengajarkan kita untuk punya rasa meta. Rasa? Meta itu kalau di bahasa Indonesia itu cinta kasih. Oh, oke. Nah, dan juga kok ada karuna, Karuna, itu welas asih. welas asih. Ah. Oke. Bukan hanya ke sesama hidup, tapi juga ke semua makhluk hidup gitu, maupun kayak hewan dan hal lainnya gitu. Oh, jadi nggak cuma ke manusia doang. Betul. Oke. Lalu ada contoh nyatanya ya, lu nggak boleh buang sampah sembarangan gitu, karena kita sadar nih itu bisa merugikan makhluk lain, apalagi kan bisa merugikan kayak alam, hewan-hewanan kan yang di sana di luar. Oke, itu general ya. Betul. Nah, yang ada lagi nih, membantu tetangga tanpa mengharapkan imbalan, itu juga bisa bilang tuh praktik dalam ajaran agama Buddha. Oke. Yang keempat tuh ada karir dan bisnis. Mhm. Di Buddha tuh nggak melarang kita untuk bekerja Oke. atau menjadi kaya, tapi Buddha mengajarkan kita agar cara mencari nafkah itu harus dengan benar. Bukan berarti kayak lu nggak merugikan orang lain lah. Oh iya. Itu make sense tuh. Iya. Kalau di Islam kan kayak harus halal gitu. Iya, betul. Oke. Terus ada satu istilah yang penting dalam sama ajiwa. Apa tuh? Artinya itu kayak mata pencarian yang benar. Sama Ajiwa. ajiwa. Oke. Contohnya itu kayak kita berdagang senjata, alkohol, racun, dan jalankan bisnis yang bisa bilang tuh merugikan orang lain lah. Oke. Bisnis kotor lah ya. Iya, betul. Oke. Nah, dalam dunia kerja atau bisnis, di Buddhis ini diajarkan untuk bekerja dengan jujur, tidak curang, dan mengakali orang-orang demi kepentingan diri sendiri ya. Oke. Nah, contoh penerapannya itu ada seorang pengusaha Buddhis tidak akan menaikkan harga seenaknya di saat krisis. Oh gitu. Lalu ada juga karyawan Buddhis akan bekerja dengan disiplin dan tidak mencuri waktu bekerja. Oke, lalu? Nah, Buddha juga mengajarkan keseimbangan antara bekerja dan beristirahat, serta tidak terikat jenis pada keserakan gitu. Work life balance lah ya. Iya, kan kita kan tahu kan manusia kan itu ada sifat serakah juga kan. Iya. Nah, Oke. gitu. Nah, kesimpulan yang gua ambil dari tema ini bisa bilang tuh dalam keluarga kita diajarkan berbakti kepada dan berbakti, saling sayang dan peduli gitu. Oke. Lalu kalau di dalam komunitas kita ajarkan memilih teman yang baik dan saling menolong. Oke. Lalu ada lagi? Scroll. Nah, dalam masyarakat diajarkan hidup damai, jujur dan tidak merugikan orang lain. Kalau di dalam karir dan bisnis itu kita diajarkan mencari nafkah dengan cara yang benar, jujur dan tidak serakah lah. Oke. Nah, ajaran agama Buddha ini sangat sederhana gitu. Namun dalam maknanya itu kalau kita bisa terapin dengan benar, kalau pasti hidup kita bakal kayak damai dan kayak berubah jadi lebih baik lah atau bahagia. Oke. Intinya jadi mencapai kehidupan yang damai lah ya. Iya. Oke. Gitu sih. Dari pertanyaan apa sih tema-tema gue ini ada pertanyaan gak? Gua ada satu sih. Ya satu doang lah pertanyaan ini cukup sepele cuma gue pengen nanya. Iya. Tadi kan lu ngejelasin tentang peran keluarga, terus masyarakat dan bisnis dalam ajaran Buddha. Iya, betul. Nah, tapi kok ada satu pembahasan itu tentang apa ya jatuhnya? Kalau kata gue milih circle lah ya. Iya. Nah, itu gue pengen tanya, kenapa penting milih temen dalam ajaran Buddha? Oke, pertanyaan bagus sih bisa bilang. Oke. Karena teman itu bisa mempengaruhi arah hidup kita. Oh gitu. Terus? Teman yang baik itu kan membawa kita ke jalan yang benar. Sedangkan teman yang buruk itu bisa membawa kita ke hal-hal yang merugikan.
Oh. gitu. Jadi kita harus pilih teman yang mendukung kita atau menjadi lebih baik kita lah gitu. Jadi peran circle juga penting ya? Betul gitu. Oke. Nah dari ini udah jelas atau masih pengen tanya ini? Udah sih kayaknya cukup itu dong pertanyaan gue. Gue tutup ya video ini ya. Oke, siap. Teman-teman, dari penjelasan saya apakah sudah masuk di kalian atau sudah dimengerti? Jika belum mungkin bisa di komen di bawah. Sekian, terima kasih.